Oke. Oke, kepada kelompok 2 kita mulai saja presentasi ini ya. Supaya mempersingkat waktu kepada kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robby Solis Sardio, Silambi, lalu data milik aku saja dan kawan-kawan sekalian. Oke kawan-kawan, jadi pada kali ini saya sebagai moderator kelompok 2 izin untuk memaparkan materi terkait Pancasila sebagai lambang negara. Nah, jadi kita pada kali ini bagaimana sih Pancasila itu prosesnya sebagai lambang negara gitu. Mengapa tidak yang lain saja sebagai lambang negara. Nah, kali ini kita akan mengetahui itu semua bagaimana Pancasila sebagai lambang negara. Nah, jadi pemateri pada pemaparan materi pada sesi ini ada 4 pemapar, yaitu dari Mika Anantafas yang pertama, yang kedua dari Rida Firly, Meli, dan Rifa Fauzi. Oke, kepada pembicara pertama langsung saja saya persilahkan kepada Mika Anantafas. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya di-share dulu ya, Saudara Dio, PPT presentasinya. Oke, bentar. Udah belum nih? Masuk ke yang PPT-nya aja, Dio. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang rumusan lambang negara. Pada tanggal 13 Juli 1945, Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya yang bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia yang diketahui oleh Ki Hajar Dewantara dengan Sekretaris Umum Muhammad Yamin. Namun, panitia ini belum dapat melaksanakan tugasnya karena tragedi pada tanggal 3 Juli 1946 yang mana juga melibatkan Muhammad Yamin. Karena pada tanggal tersebut terjadi pemberontakan atau kudeta oleh oposisi. Tahun 1947, Menteri Penerangan mengadakan sayembara lambang negara melalui organisasi seni lukis seperti SIM, Pelukis Rakyat, PTPI, dan KPP. Namun sayangnya para pelukis ini belum memahami betul tentang hukum-hukum persejarahan dan juga tentang makna lambang negara. Nah, ini adalah 12 usulan gambar dari para pelukis tersebut. Namun tidak ada satupun yang dipilih karena gambar tersebut dianggap tidak memenuhi syarat lambang negara yang bernilai seni tinggi dan memiliki historis sejarah bangsa. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penetapan lambang negara. Tahun 1950, Priyono selaku staf kementerian melakukan sayembara lambang negara. Dari sayembara tersebut dipilih 2 gambar terbaik, yaitu rancangan gambar milik Sultan Hamid II dan rancangan gambar dari Muhammad Yamin. Sultan Hamid II mempersiapkan rancangan lambang negara dalam bentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai Pancasila. Nah, ini adalah sketsa pertama lambang negara dari rancangan Sultan Hamid II. Dapat kita lihat dari sketsa perisainya dulu, bentuknya itu ujungnya masih tumpul, belum menyerupai bentuk jantung. Dan juga di dalam perisai tersebut hanya ada 4 ruang yang terdiri dari banteng, keris, pohon beringin, dan padi.
Lanjut. Nah, di sketsa kedua, kepala Garuda menghadap ke depan dan juga sayapnya dibuat lebih tumpul, tidak seperti sketsa pertama. Namun di bentuk perisainya sudah lancip ujungnya dan ruang di dalam perisai tersebut masih sama seperti sketsa pertama. Nah, di sketsa ketiga, keempat, dan kelima, Sultan Hamid II merancang lambang negara tersebut untuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Dapat kita lihat pada sketsa 3, 4, dan 5 itu ada tulisan Republik Indonesia Serikat di bawahnya. Namun, pada sketsa keempat dan kelima, tulisannya itu menggunakan Arab Pegon. Dan juga di sketsa kelima, bentuk burung Garudanya berbeda dari sketsa-sketsa sebelumnya. Nah, di sketsa yang keenam ini, lingkaran RIS tadi dan juga tulisan RIS-nya itu dihilangkan. Namun untuk bentuk burung Garudanya itu masih sama, tidak ada perubahan. Dan juga di dalam perisainya, sama seperti sebelumnya, sudah ada 5 ruang. Lanjut. Nah, Muhammad Yamin juga membuat rancangan gambar lambang negara dan perisai. Rancangan perisai dari Muhammad Yamin dominan dengan simbol-simbol hewan, seperti banteng, air, matahari, dan pohon kelapa yang dipadukan dalam perisai. Nah, ini merupakan rancangan gambar lambang negara Muhammad Yamin. Dapat kita lihat di pojok kanan bawah, itu ada lambang negara rancangan Muhammad Yamin. Ada bulan sabit yang berbentuk seperti tanduk banteng yang melambangkan perjuangan rakyat Indonesia, dan ada 7 lapis lautan yang melambangkan 7 kepulauan Indonesia, dan ada 2 pohon kelapa yang melambangkan kemakmuran Indonesia di darat dan di laut. Lanjut. Nah, sketsa burung Garuda rancangan Sultan Hamid II mendapatkan dukungan dan masukan, terutama dari Presiden Soekarno saat itu, sehingga dilakukan penyempurnaan bentuk dari figur burung Garuda dalam mitologi bangsa Indonesia menjadi figur burung elang Raja Wali. Namun ini belum bentuk final, nanti ada di pembahasan selanjutnya. Baik, teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Meli Andriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu diresmikannya Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia. Lambang negara ditetapkan oleh Kabinet RIS atau Republik Indonesia Serikat tanggal 15 Februari 1950. Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara tersebut kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta. Tanggal 17 Februari 1950, lambang Garuda ini disahkan oleh Parlemen RIS atau Republik Indonesia Serikat berdasarkan Ikhtisar Parlemen nomor 2 pada tanggal 20 Februari 1950. Bentuk lambang Garuda baru mengalami perubahan atau penyempurnaan sebagai lambang negara Republik Indonesia akhir Februari 1950. Presiden Soekarno memberikan saran untuk menyempurnakan kembali bagian kepala burung elang Raja Wali Garuda Pancasila yang terlihat gundul. Jadi kan sebelumnya burungnya itu kelihatannya gundul, jadi lebih mirip sama lambang negara Amerika Serikat yang namanya bald eagle. Maka oleh Presiden Soekarno disempurnakan kepala burung elang Raja Walinya agar tidak terlihat gundul, juga tidak terlihat sama dengan lambang negara Amerika Serikat, dengan ditambahkan jambul di kepala Garuda Indonesia.
yang sesuai dengan jenis burung elang Raja Wali yang ada di wilayah Jawa. Next. Nah, seperti pada gambar, penyempurnaan bagian kepala burung Garuda yang sebelah kiri layar itu gundul. Sedangkan yang kanan dari moncongnya juga sedikit berbeda, juga ditambahkan jambul. Kemudian, Presiden Soekarno kembali memberi masukan dengan mengkritisi bentuk cakar kaki yang mencengkram pita berisi seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pada gambar awal, cakar kaki terlihat menghadap ke belakang dan terlihat terbalik. Penyempurnaan dilakukan dengan merubah bentuk cakar kaki untuk menghadap ke depan. Hasil penyempurnaan ini nantinya dapat dilihat seperti pada lambang Garuda yang kita kenal seperti gambar lambang negara sekarang ini. Jadi mungkin ini penyempurnaan terakhir, yaitu yang berada pada cakarnya, yang tadinya menghadap ke belakang disempurnakan jadi menghadap ke depan. Kemudian tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki, kemudian mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1951, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukimin Wirjo Sanjoyo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Dan pada pasal 2, 3 juga ada ketetapan tentang warna, perbandingan ukuran dan bentuk lambang negara. Nanti bisa teman-teman lihat di makalah ya, ketetapan tentang warnanya. Kemudian tanggal 17 Agustus 1951, lambang negara diresmikan pemakaiannya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Penerangan. Gambar lambang negara ini disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air. Baik, untuk pembicara selanjutnya tentang makna filosofis histori burung Garuda akan dipaparkan oleh Saudari Rifa Fauzi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ini makna filosofis historis burung Garuda. Tentu ketika kita melihat lambang Garuda, teman-teman pasti sering lihat situ ada banyak lambang-lambang yang mungkin kita belum tahu apa sih itu, dari arti dari masing-masing lambang tersebut gitu. Nah, kita akan bahas ini. Garuda adalah salah satu wahana dewa dalam agama Hindu dan Buddha. Nah, Garuda juga merupakan wahana Dewa Wisnu. Mitologi Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, bersayap merah, paruh dan sayapnya mirip elang. Tetapi tubuhnya seperti manusia. Ukurannya besar sehingga dapat menghalangi matahari. Udah dilanjut. Nah, apa sih makna lambang negara Garuda Pancasila? Garuda Pancasila memiliki warna keemasan, ya, melambangkan keagungan dan kejayaan. Nah, Garuda juga punya paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Nah, Garuda Pancasila juga ada di dalam Garuda Pancasila terdapat 17 helai bulu di masing-masing sayap dan 8 helai bulu pada ekornya. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor dan 45 helai bulu di leher. Ini merupakan spesifikasi dari Garuda itu gitu ya. Garuda Pancasila itu. Nah, itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut, Kak.
Pada perisai di lambang negara tersebut terdapat 5 simbol yang mempunyai arti berbeda. Nah, bintang. Dari lambang bintang itu artinya atau melambangkan prinsip keutuhan yang Maha Esa, yaitu ini juga ada di Pancasila yang pertama ya. Yang kedua, rantai. Melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pohon beringin. Nah, mempunyai arti prinsip persatuan Indonesia. Terus kepala banteng mempunyai melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir ada padi dan kapas yang mempunyai arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Burung Garuda mencengkram sebuah gulungan bertuliskan moto Negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda namun tetap satu jiwa. Ya, kita tentu tahu ya arti dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda namun tetap satu jiwa. Lanjut. Udah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Bila ada pertanyaan, silahkan dikembalikan ke moderator. Oke. Begitulah kawan-kawan sekilas tentang bagaimana proses lambang negara kita itu Garuda. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan, silakan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Maaf Kak, aku mau bertanya. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Mumiat Salihah. Sebelumnya izin bertanya Kak kepada Saudari Karifah Fauzi tentang makna lambang Garuda. Yang saya ingin tanyakan adalah kenapa lambang Garuda itu menolehnya itu ke kanan, bukan ke kiri atau kemana? Apakah ada makna tertentu dari lambang Garuda tersebut? Terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Kak Rifa Fauzi, bagaimana Kak? Langsung masuk ke ini ya, langsung masuk ke sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Oke. Gimana Kak Rifa Fauzi? Jawabannya. Tadi pertanyaannya bagaimana kok lambang Garuda menolehnya ke kanan? Nah, kenapa dan apa filosofinya? Mungkin saya ingin bantu jawab ya, Saudara Dio. Iya, silakan. Ya. Jadi kenapa? Pertanyaannya sebentar. Pertanyaannya kalau bisa mohon dihadirkan di slide di sini ya, di screen biar saya bisa melihat pertanyaannya. Bisa dilanjut?
Eh, kita ke Untuk membantu menjawab pertanyaan tadi, kenapa kepala Garuda menghadap atau menengok ke kanan? Karena kanan adalah lambang kebaikan dan kebenaran. Pemikiran orang zaman dahulu menginginkan Indonesia menjadi negara yang benar dan tidak menempuh jalan yang salah. Itulah kenapa burung Garuda menengok ke kanan, karena itu merupakan lambang kebaikan dan kebenaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi, Nah, Ustazah. ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Zahra. Mohon izin bertanya tentang rumusan yang diterima yaitu oleh Sultan Hamid II. Pertanyaannya adalah, siapakah Sultan Hamid II itu dan apa kedudukannya di negara Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat waktu itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Baik. Coba diulang dulu ya. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa yang rumusannya diterima yaitu diantaranya adalah Sultan Hamid II. Nah, siapakah Sultan Hamid II tersebut dan apa kedudukannya bagi negara Indonesia ketika pada masa Republik Indonesia Serikat? Terima kasih. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaannya. Siapakah Sultan Hamid II itu? Nah, Sultan Hamid II itu juga mempunyai jasa bagi Republik Indonesia. Dia ikut terlibat dalam konferensi Meja Bundar KMB sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Federal, sehingga Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dan juga beliaulah yang merancang simbol Garuda Pancasila yang menjadi lambang Republik Indonesia sampai saat ini. Sayangnya, Sultan Hamid II mencoreng sendiri reputasinya
karena berkolaborasi dengan ex-perwira KNIL, Kapten Westerling, dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Mungkin itu jawaban dari saya. Kepada pertanyaan selanjutnya, dipersilakan. Saya Kak. Saya Zulkifli Harahap, Ya, silakan. terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi yang ingin saya tanyakan yaitu kenapa yang dipilih pada saat itu burung Garuda? Kalau penjelasan tadi kan burung Garuda itu apa sih yang dijelaskan tadi kan itu sudah dijelaskan. Tapi yang masih saya bingung, kenapa yang dipilih itu burung Garuda? Adakah kelebihan-kelebihan dari burung Garuda itu sendiri sehingga dipilih untuk menjadi lambang negara Republik Indonesia? Terus pertanyaan yang kedua, ada lambang bintang di empat kolom di burung Garuda tersebut. Dan arti bintang itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah yang melatar belakangi, pertanyaannya adalah, apakah yang melatar belakangi bintang tersebut memiliki makna ketuhanan yang Maha Esa? Terima kasih pertanyaan waktunya. Syukron. Ya, ada lagi sebelum saya masuk kepada penjelasan yang lainnya. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Kak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Muzaki, izin bertanya kepada kelompok 2. Untuk itu sketsa awal dari lambang Garuda. Pada sketsa awal kan itu di perisai hanya ada 4 simbol. Mengapa pada sketsa awal itu hanya ada 4 simbol? Apakah itu belum melambangkan dari 5 sila Pancasila? Kemudian, mengapa pada berikutnya ditambahkan menjadi 5? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi moderator, mau menanggapi tadi pertanyaan dari saudara Zulkifli Silakan, Kameli. tentang mengapa burung Garuda yang dipakai sebagai lambang negara Indonesia. Begitu Zulkifli ya? Menurut sumber yang saya temukan, mengapa lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda? Karena Garuda melambangkan kebesaran dan kekuatan. Juga karena Garuda adalah burung gagah dalam legenda yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Seperti tadi telah disebutkan beberapa Dewa Wisnu dan Buddha. Pada waktu itu Indonesia sedang mencari jati diri di bawah pimpinan Soekarno. Soekarno melihat bahwa kebudayaan Indonesia yang asli adalah Indonesia di masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, terutama pada puncaknya adalah Kerajaan Majapahit. Untuk lambang negara, Soekarno mengadakan sebuah sayembara dan akhirnya dia tertarik pada rancangan Sultan Hamid II yang berupa burung Garuda pada waktu itu.
bentuknya belum seperti saat ini. Seperti tadi telah ditunjukkan gambarnya ya, masih banyak perubahan. Ketertarikan Soekarno ini karena rancangan Sultan Hamid II yang dia pikir sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Makanya kenapa burung Garuda yang dipilih sebagai lambang negara. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Boleh ditambahkan? Menambahkan juga, kan tadi pertanyaan juga, kenapa harus bintang yang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bintang itu melambangkan cahaya, yang dimana cahaya itu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa itu tersendiri. Nah, kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Nah, seperti itu sih. Jadi kenapa disebutkan ketuhanan Yang Maha Esa, karena memang filosofinya itu cahayanya itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, cahaya itu yang berarti berkah gitu. Seperti itu juga sih. Dan juga tambahan lagi yang tadi kenapa Garuda, karena memang apa ya, burung Garuda itu dulu ada di mitologi agama Hindu kan, yang berarti burung yang gagah gitu, dan burung yang sangat besar. Nah, itu buat melambangkan Indonesia itu sebagai negara yang besar. Dan juga apa ya, filosofinya juga, jadi burung Garuda itu selalu melindungi ibunya. Nah, maka dari situ burung Garuda ini diharapkan untuk melindungi Ibu Pertiwi. Nah, seperti itu sih yang dari sumber yang saya baca juga. Mungkin pertanyaan yang kedua tadi di Noval, boleh diulang lagi, Kak? Baik, untuk pertanyaan saya tadi, pada sketsa awal yang diajukan oleh Sultan Hamid II, itu kan di perisai Garuda hanya ada 4 simbol. Apakah yang 4 simbol itu sudah melambangkan dari Pancasila? Bukan, Pancasila ada 5 gitu ya, ada 5 sila. Kemudian kenapa pada akhirnya bisa ditambahkan menjadi 5? Kenapa pada akhirnya simbol di perisai Pancasila itu bisa 5? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah cukup semuanya? Di sini sudah kelihatan ya?
Oke, jadi kawan-kawan sekalian, di sini memang menjadi pengetahuan awal kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, bahkan di bangku sekolah dasar pun yang pertama diketahui oleh kita dan harus menjadi pengetahuan dasar kita sebagai siswa. Kalau di sekolah dasar ya ini mengenai hal ini gitu ya. Kenapa kita harus mengenai hal ini? Karena ini adalah melambangkan falsafah negara Republik Indonesia, di mana falsafah negara Republik Indonesia ini menjadi satu pegangan dan pijakan bangsa Indonesia berbicara, melakukan pekerjaan, berlaku lampah, atau bahkan melakukan muamalah dengan orang lain ya harus sesuai dengan falsafah negara Republik Indonesia. Nah, falsafah ini berbentuk Pancasila, di mana Pancasila sendiri bukan hanya sebagai falsafah dasar, tetapi juga memiliki lambang-lambang tersendiri atau simbol-simbol tersendiri, di mana simbol itu memiliki makna ya, di mana makna itu juga bukan makna main-main. Sebetulnya kemarin sudah pernah saya jelaskan ya, kalau tidak salah di pertemuan pertama, bahwa Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia ini tidak langsung bisa menghegemoni masyarakat Indonesia dalam dalam kaitan yang menghegemoni masyarakat Indonesia ini tidak instan. Mengalami pasang surut dan mengalami proses-proses panjang gitu kan, karena memang kita ketahui bangsa Indonesia sendiri kondisinya adalah masyarakat yang sangat majemuk, di mana terdapat perbedaan-perbedaan agama, dan latar belakang agama ini khususnya menjadikan falsafah negara Republik Indonesia sebagai falsafah Indonesia tidak langsung diterima. Ada gesekan-gesekan agama, gesekan-gesekan doktrin ya. Nah, tapi pada akhirnya setelah melalui berbagai proses semuanya bisa diterima dengan baik, dan itu bisa melambangkan sebuah keberagaman Indonesia gitu dari Pancasila ini. Kawan-kawan sekalian, di sini kenapa harus ada lambang negara Republik Indonesia yang berbentuk Garuda seperti itu? Karena memang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila, dan itu sudah diatur dalam undang-undang kita. Selain itu juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951, dan kemudian juga lambang negara yang berupa Garuda Pancasila itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ya, dalam bentuk pasal 46, di mana lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Ya, di sini tadi itu yang nanyain kenapa ke sebelah kanan ya. Jadi memang ini sudah ditetapkan di peraturan UU nomor 24 tahun 2009 ya. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Ini tentunya ada maknanya. Kenapa maknanya harus seperti ini? Nah, ini ada arti dari lambang Garuda Pancasila, dan ini menjadi pengetahuan dasar kita sebagaimana yang pernah saya katakan tadi. Ini pasti di SD, SMP, SMA juga pernah kita pelajari ya, arti dari lambang Garuda Pancasila. Di sini ada sayap ya, berjumlah 17 helai sayap. Ekornya ada 18 helai. Pangkal ekornya ada 19 helai, lehernya juga ada 45 helai. Helai bulu, maksudnya ya, bulu-bulu yang besar itu kan digambarkan di situ kan, ada ya yang berbentuk kayak semacam daun gitu kan. Nah, itu di dalam gambarnya ya, di dalam lambangnya digambarkan seperti itu. Ini kalau misalkannya diartikan jumlah bulu-bulu burung Garuda ini melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus 1945 di Jakarta gitu ya. Nah, kemudian ini seperti ini, coba saja hitung ada berapa helai di sini ya, hitung. Ada di sini bulunya, di ekor ada berapa di sini. Nah, ini tuh menggambarkan semuanya adalah kemerdekaan negara Republik Indonesia dari jumlah bulu-bulu yang ada di gambar tersebut.
Nah, ini perisai ini yang ada di dadanya ini seperti ini kalau diperbesar, ini juga memiliki makna, memiliki arti dalam rangka menjadikan norma-norma kita di dalam kehidupan baik beragama, berpolitik, berekonomi atau bermuamalah secara umum. Ini kita harus sesuai dengan ini. Kenapa? Karena ini sudah menjadi landasan falsafah negara Republik Indonesia. Kalau misalnya kita tidak sesuai dengan ini, berarti kita belum berpancasila atau belum berindonesia. Gitu. Nah, di sini ada perisai Pancasila. Bisa dibaca, perisai Pancasila ini menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Nah, di sini juga ada lambang bintang yang kemudian menjadikan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa harus bintang gitu kan? Karena bintang tunggal itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini berkali-kali mengalami sebuah konstruksi, mengalami sebuah perubahan yang awalnya harus melaksanakan syariat Islam ya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana kemajemukan Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dinafikan. Kalau menjalankan syariat Islam berarti orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha tidak bisa menjalankan syariat Islam. Maka ini tidak bisa mencakup kemajemukan atau bentuk masyarakat Indonesia, gitu kan. Kemudian di sini juga arti daripada bintang itu sendiri, bintang tunggal itu sendiri, adanya cahaya kerohaniahan yang dipancarkan dari Tuhan yang Maha Esa kepada manusia, gitu kan. Kemudian di sini ada lambang rantai, di mana lambang rantai ini artinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah rantai emas yang melambangkan sila kedua ya, Pancasila. Ya, ini tadi itu yang saya katakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam rantai ini melambangkan mata rantai segi 4 di sini melambangkan laki-laki, sedangkan lingkarannya ini melambangkan perempuan. Jadi mata rantai yang saling berkaitan tersebut artinya itu setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan satu sama lain bersatu menjadi kuat seperti rantai. Ini maksudnya. Jadi kita itu diperintahkan di dalam lambang ini sendiri harus saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu kan. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan sebetulnya Pancasila ini sesuai enggak dengan Al-Qur'an, ini saya bisa menjelaskan ini. Kita ini kan harus saling, nggak boleh saling gontok-gontokan untuk melaksanakan untuk mendapatkan kekuatan dan mempertahankan negara yang harus saling berkaitan satu sama lainnya, gitu kan, dan harus saling membantu. Ini maksudnya ya. Kemudian lambang ketiga yaitu lambang pohon beringin, di mana lambang pohon beringin ini adalah menunjukkan kepada persatuan Indonesia. Kenapa harus lambangnya pohon beringin? Di sini pohon beringin ini sebetulnya lambang sila ketiga ya. Karena apa? Karena pohon beringin ini digunakan ya, kondisinya saja pohon beringinnya itu besar ya, banyak gunanya sebagai tempat berteduh di bawah. Di bawahnya itu, di bawah pohon beringin maksudnya tempat berteduh orang-orang kalau ketika kepanasan dan lain sebagainya. Nah, jadi maksudnya ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, maka semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Berteduh dalam artian, berteduh itu berarti safe, diberikan keselamatan, diberikan sama negara itu diberikan perlindungan, entah itu perlindungan di dalam kebebasan menjalankan agama, entah itu diberikan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara, baik berpolitik, berpendapat, melakukan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Berarti ini berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Itu maksudnya. Nah, jadi pohon beringin sendiri memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, bermakna apa maknanya? Dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Gitu maksudnya. Nah, kemudian kepala banteng ini
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bagian kiri atas simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila. Yang tadi itu saya bilang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, filosofinya sebagai hewan sosial banteng itu ya, yang suka berkumpul, di mana kalau misalkannya berkumpul berarti bermusyarakah, di mana kalau bermusyarakah berarti melakukan kerjasama, gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah berkumpul, bermusyarakah, bekerja sama, otomatis di situ nanti di dalamnya terdapat sebuah permusyawaratan. Kita memilih kepala kelas, bermusyawarah menunjuk si anu. Nah, ini sudah sesuai dengan sila ini, gitu kan. Kita melakukan pilkada atau pilpres dan lain sebagainya. Itu kan hasil pilihan secara kebanyakan orang bahwa ini nih, orang ini yang memang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi kepala negara ini. Nah, itu maksudnya. Nah, kenapa masalahnya? Kenapa ketika itu ada DPR? Kenapa ada MPR? Nah, DPR dan MPR dari artinya saja, dari singkatannya aja, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana di situ dimusyawarahkan. DPR apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Para wakil-wakil rakyat di situ melakukan permusyawaratan, melakukan musyawarah, melakukan sidang dalam merumuskan rancangan undang-undang negara Republik Indonesia ini mau bagaimana, disahkan atau ditolak. Apa yang kemudian dibutuhkan oleh legislasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh Indonesia, masyarakat Indonesia, di situ tempatnya dimusyawarahkan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sebetulnya DPR MPR ini lambangnya ini sebetulnya. Jadi DPR MPR ini bahasa kitanya sih untuk berdiskusi, untuk melahirkan suatu keputusan. Makanya ada kalau di DPR itu namanya RDP, rapat dengar pendapat, gitu kan. Banyak prosesnya. Nah, kemudian di sini ada yang paling terakhir adalah lambang padi dan kapas, gitu kan. Kenapa lambang padi dan kapas? Jadi pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, yakni Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Nah, kapas ini adalah bahan dasar daripada kain sebelum dijadikan benang. Ya, jadi prosesnya kapas dulu, kemudian benang, dari benang dipintal menjadi kain, dari kain kemudian menjadi pakaian yang kita pakai saat ini. Padi adalah bahan pokok makanan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau makan bakso, kalau belum makan nasi ya namanya bukan makan. Jadi baksonya ngemil. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada di bawahnya itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini dalam pita yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda itu bukan tulisan asal tulisan. Ini memiliki arti yang sangat fundamental sekali. Bhinneka Tunggal Ika walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena Indonesia sendiri memiliki perbedaan di dalam agamanya banyak, sukunya banyak. Kemudian masyarakatnya juga majemuk. Ada yang punya suku berasal dari suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ini menggambarkan kondisi masyarakat negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal daripada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kutipan dari Kakawin Sutosama ya, Sutasoma gitu ya, karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka, itu beraneka ragam atau berbeda-beda, sedangkan kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Jadi secara harfiah kalau diartikan Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkannya berarti beraneka satu itu, gitu kan. Yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap
adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini untuk digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Makanya ada istilah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945, gitu kan. Nah, di sini kenapa warnanya ini juga diatur? Ada artinya. Warna utama Garuda Pancasila itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, ini warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai itu ada warnanya sudah diatur. Warna putih, kenapa warna merah, warna putih, warna kuning, warna kuningnya harus kuning emas, warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung, warna alam untuk seluruh gambar lambang, ini sudah diatur. Jadi ini sudah menjadi aturan yang ansih, tidak bisa diganggu gugat. Ketika gambar negara Republik Indonesia itu warnanya saja dirubah, ini sudah menjadi pelecehan terhadap negara, gitu. Nah, oke ya. Di sini sejarah hukum perancangan lambang negara tadi sudah dijelaskan, bahwa gagasan awal juga tadi sama teman-teman sudah dijelaskan ya. Terus pembentukan panitia sudah juga tadi ya. Dan kemudian apalagi sudah dari saya mungkin cukup sekian ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau misalkannya mau menambahkan atau misalkannya sebentar, ini share screen-nya, stopnya gimana ini? Saya jadi bingung. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya atau bahkan menyangkal, saya dipersilahkan kepada kawan-kawan. Oh ya, satu lagi, kita melakukan absen di line saja, karena saya khawatirnya ketika saya melakukan pengabsenan seperti ini, saya panggil namanya nggak ada orangnya, atau ada orangnya, speakernya rusak dan lain sebagainya. Makanya saya mohon melakukan pengabsenan itu di line, di mana di line nanti tolong dibuat album absensi. Jadi di dalam line itu absennya nama, NIM, dan screenshot bahwa sedang melakukan perkuliahan seperti ini. Nah, di situ kalaupun ada orang yang tidak bisa mendengar mikrofonnya rusak, tetap saya bisa merekam kalau dia ini kuliah, gitu kan. Oke, ada lagi pertanyaan atau kita cukup akhiri saja pertemuan kali ini? Izin tanya, Ustazah. Ya, silakan. Jadi ketika merumuskan suatu lambang negara atau menetapkan sesuatu tentang negara, apakah itu ketika rapat didatangkan dari setiap suku dan setiap daerah, atau cuma petinggi-petinggi saja yang rapat untuk menetapkan keputusan itu? Syukran, Ustazah. Oke, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi begini, tadi kan sudah dikatakan oleh kawan kalian ada panitia, ya kan? Ada panitianya. Panitianya itu tadi siapa saja presentator? Panitianya siapa? Ya. Dewantara. Terus? Dan sekretaris umumnya Muhammad Yamin. Siapa saja anggotanya? Jadi begini. Jadi setelah pelantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS itu Republik Indonesia Serikat tahun 1949 atau 17 Desember 1949 di Siti Inggil Yogyakarta, maka pada tanggal 20 Desember 1949 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 2 tahun 1949,
Sultan Hamid II ini diangkat menjadi Menteri Negara Sonderportfolio. Nah, dalam pendudukan tersebut, Sultan Hamid II dipercaya untuk merencanakan perancangan lambang negara. Nah, jadi, dalam melaksanakan tugas yang dipercaya oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamid II secara pribadi mempersiapkan rancangan lambang negara dengan bentuk dasar Garuda yang memegang perisai Pancasila. Jadi, berdasarkan ini ada transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Haji Mas Agung, dengan Hak Mas Agung. Ya, jadi sewaktu menyerahkan file dokumen proses perencanaan lambang negara ini, kalau kalian pengen ketahui itu kan semuanya kan ada panitianya. Nah, panitia yang ditunjuk ini bukan panitia abal-abal. Dalam artian panitia ini merepresentatifkan perbedaan-perbedaan tiap latar belakang dari panitia itu sendiri. Misalkannya Sultan Hamid, dia orang Islam dari suku apa? Kenapa makanya disebut Sultan? Si ini dia misalkannya sukunya apa, agamanya apa, daerahnya mana. Nah, itu seperti itu. Tidak mungkin semua orang dilibatkan, tidak mungkin. Itu malah jadi alot gitu kan. Jadi representatifnya saja yang menjadi panitia. Nah, sewaktu menyerahkan file dokumen proses perancangan lambang negara, dapat dikemukakan bahwa ide perisai Pancasila itu muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Jadi, Sultan Hamid II ini teringat ucapan Presiden Soekarno, hendaknya lambang negara, kata Soekarno itu, melambangkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, ide atau ide Pancasila. Nah, jadi inilah saat-saat momen bersejarah dalam proses perancangan lambang negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara yaitu Pancasila divisualisasikan dalam bentuk simbol-simbol yang tergambar dalam lambang negara, dan itu sudah disetujui oleh para panitia yang notabene-nya latar belakangnya yang berbeda-beda. Jadi pada saat itu kalau Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS ya pasal 3 ayat 3 kalau tidak salah, pemerintah menetapkan materai dan lambang negara pada sidang kedua Kabinet RIS tanggal 10 Januari 1950. Dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonderportfolio Sultan Hamid II. Dengan susunan panitia ada Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro. Muhammad Yamin cari latar belakangnya siapa, Ki Hajar Dewantoro cari latar belakangnya siapa, M.A. Pelau Pesi ya sebagai anggota, Muhammad Nasir, RM Nga atau apa gitu dibacanya, Purba Cakra. Dan panitia ini bertugas menyelesaikan menilai usulan-usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Otomatis tidak sembarangan. Mereka pun harus selain juga terdiri dari representatif suku-suku latar belakang negara, mereka juga harus ya melakukan itu tadi. Apakah ini sudah sesuai? Jadi mereka ini tidak sembrono, harus ada yang namanya kalau di DPR itu kan aspirasi, menyerap aspirasi, kemauan masyarakat itu seperti apa. Dia juga harus meminta pandangan masyarakat. Nah, jadi kalau merujuk keterangan Muhammad Hatta ya, itu ada di bukunya Bung Hatta. Untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet, Menteri Priyono melaksanakan sayembara lambang negara. Itu tadi kan sudah dijelaskan sama kawan kalian. Jadi hasil sayembara tadi itu lambang negara itu ada 2, gambar rancangan lambang negara yang terbaik, itu kan dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Nah, dalam proses selanjutnya yang diterima oleh pemerintah adalah hasil rancangan Sultan Hamid II. Jadi, adapun yang dari Muhammad Yamin ditolak karena ada sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang. Nah, ini. Jadi harus betul-betul terbuat harus betul-betul dia ini melambangkan Indonesia, masyarakat Indonesia.
Nah, kemudian setelah terpilih rancangan lambang negara rancangan Sultan Hamid II oleh pemerintah tersebut, akhirnya proses selanjutnya adalah diadakan dialog intensif antara perancang lambang negara yakni Sultan Hamid II dengan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta serta anggota panitia lambang negara untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Nah, jadi masukan-masukan penyempurnaan pertama pertama itu dinyatakan sama Muhammad Hatta, itu ada ya di buku Bung Hatta menjawab dan Sultan Hamid II, itu ada di transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dan Mas Agung ya. Jadi adanya kesepakatan antara Sultan Hamid II, Soekarno, dan Muhammad Hatta memenuhi usulan Presiden Soekarno mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita berwarna putih dengan tambahan seloka Bhinneka Tunggal Ika sebab warna merah putih dianggap sudah mewakili dalam warna dasar perisai Pancasila rancangan Sultan Hamid II. Jadi pertanyaan historis empirik dari mana bahan dasar dalam perancangan gambar lambang negara oleh Sultan Hamid II itu sejarahnya itu mencatat bahwa pada tanggal 26 Januari Ki Hajar Dewantoro tahun 1950 ini dari Jogja mengirimkan balasan surat kepada Sultan Hamid II melalui Sekretaris Dewan Menteri RIS yaitu Z. Yahya yang isinya menunjuk Muhammad Yamin untuk memberikan masukan mewakili beliau kepada panitia lambang negara dan surat turunnya telah disampaikan kepada Menteri Negara Sultan Hamid II tanggal 1 Februari 1950. Nah, ini ada suratnya. Jadi kalau suratnya ya nantilah dicari gitulah. Panjang ini kalau dijelaskan. Jadi setelah surat itu dikirim, nah, berdasarkan bahan dasar yaitu berupa gambar-gambar sketsa gitu ya, sketsa figur Garuda dari berbagai candi di Jawa itu dikirim sama Ki Hajar Dewantoro. Terus Sultan Hamid II membuat berbagai sketsa rancangan lambang negara RIS ya, waktu itu masih RIS. Nah, ini semuanya atas dasar perintah dari Presiden Soekarno gitu. Jadi kalau nyari pasalnya di mana ada pelaksanaannya pasal 3 ayat 3 Konstitusi RIS ya. Jadi bahwa secara histori yuridis dan histori empirik lambang negara yang dirancang tersebut adalah dimaksud sebagai lambang negara RIS asalnya, awal mulanya. Kemudian selanjutnya dari berbagai masukan dari anggota panitia lembaga negara, misalkannya dari Ki Hajar Dewantara, dari Muhammad Yamin, Soekarno, Sultan Hamid II, akhirnya membuat rencana lambang negara dengan mengambil figur burung Garuda tadi dalam peradaban bangsa Indonesia. Jadi bukan peradaban yang tadi itu yang ada mataharinya ada Jepangnya, enggak. Gitu. Jadi memang betul-betul harus melambangkan negara Republik Indonesia. Lagian juga kayaknya itu cuman ada di Indonesia ya burung seperti itu ya. Nah. Kemudian ada pada tanggal 8 Februari 1950 rancangan final gambar lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid II kemudian dibawa ke dalam rapat panitia lambang negara. Nah, pada rapat panitia tersebut gambar dari hasil rancangan Sultan Hamid II ini mendapatkan masukan dan kritik dari satu partai Islam, apa itu Mas Yumi. Diwakili sama siapa? Muhammad Nasir. Untuk apa? Untuk dipertimbangkan. Karena apa? Karena adanya keberatan terhadap gambar figur burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Nah, ini jadi tidak langsung klop begitu. Enggak, banyak prosesnya. Nah, gambaran demikian juga dianggap bersifat mitologis khayalan dan terkesan mitologi dan feodal. Ini kata Mas Yumi, kata orang Mas Yumi Muhammad Nasir, karena Muhammad Nasir masuk ke dalam panitia pelaksana, panitia pembuatan lambang Garuda. Nah, kemudian jadi secara analisis semiotik, kalau mau lihat semiotiknya, dengan pendekatan historik empirik jika dihubungkan dengan figur gambar Garuda dalam mitologi bangsa Indonesia sebagaimana tergambar yang saat ini ya, itu waktu itu bukan saat ini, itu diberikan candi-candi. Jadi
ada karya sastra digambarkan di situ. Itu dalam bentuk apa ya? Waktu itu setengah burung, setengah manusia. Nah, waktu itu memang kalau begini ya ditolak gitu kan. Tapi secara analisis dan semiotika yaitu maknanya ke situ gitu. Karena dianggapnya setengah burung, setengah manusia karena ada bahunya tadi itu. Nah, tapi gimana Presiden Soekarno? Nah, Presiden Soekarno pernah menyitir tentang mitologi Garuda. Kata Soekarno, aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauan. Nah, ini bait sejak karya Raden Mas Noto Suroto dalam buku apa namanya, buku Wayang Lideren, ya apa sih nama bukunya itu. Nah, ini dikutip sama Presiden Soekarno ketika diminta memberikan nama untuk maskapai penerbangan Indonesia pada saat itu. Nah, akhirnya Sultan Hamid II sebagai perancang gambar lambang negara kemudian memperbaiki hasil rancangan tahap pertama tersebut. Kemudian ya banyak prosesnya dari satu burung itu tidak langsung diokehkan. Ini masukan dari Muhammad Nasir karena dia latar belakangnya apa, partainya apa, jadi nggak langsung diokehkan. Jadi kalau saya bilang itu merepresentatifkan kemajemukan Indonesia dalam satu panitia tersebut, iya, karena biar semuanya oke, gitu. Saya dari agama ini menyetujui ini, saya dari agama ini mengokehkan, saya suku ini mengokehkan, gitu. Jadi banyak ya, ada yang menyatakan keberatan terhadap figur Garuda sebagai lambang negara RIS yang terkesan terlalu mitologis dan feodal. Disebabkan cuma satu, ada bahu dan tangan manusia yang memegang perisai Pancasila. Akhirnya Sultan Hamid II melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Apa negara-negaranya? Yaitu tadi itu kata tadi apa, Amerika ya. Ada lagi negara dunia yang menggunakan figur burung elang Raja Wali, ya banyak ya. Jadi prosesnya sangat rumit, tidak langsung bisa menghegemoni masyarakat Indonesia pada saat itu. Makanya kenapa dibuat panitia ya. Panitia itu gunanya itu untuk mencari kelemahan, mencari kelebihan, siapa yang setuju, siapa yang enggak, alasannya apa. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ini kita sudahi saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja karena ini waktunya juga sudah mau habis. Oke, jangan lupa absennya. Nanti saya akan langsung rekap. Recordnya nanti dikirim ke grup aja ya, Dava ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.